Jadi jiwa itu satu kesatuan yang nyata, yang berdasarkan rasa, yang dikuasai roh, akal kita, kemudian raga kita. Inilah isinya jiwa. Begini Mo, ini saya mau nanya masalah jiwa. Masalah jiwa ini kok sampai orang jadi trending masalah jiwa ini ya. Jiwa itu sepertinya kasusnya itu seperti apa sih Mo? Jiwa itu maksudnya? Oh ya, memang cukup menjadi perbedaan pendapat tentang jiwa itu. Ya mungkin yang mau saya sampaikan ini ya ada sedikit perbedaan pendapat juga. Tapi pada intinya di perbincangan ini yang gampang bisa dimengerti saja. Iya. Ya kayak yang gampang bisa dimengerti saja lah sudah. Jadi nggak usah berlebihan dan tidak ada niat membanding-bandingkan tentang penemuan dan pemahaman kita dengan yang lain, tidak. Sebagai tambahan pengetahuan kita saja sendiri. Nah, bila mana ada yang ikut mendengar atau ikut menyimak apa yang kita bincangkan ini nanti, bila mana bisa mengambil manfaatnya atau bila mana bermanfaat bagi orang lain, ya malah syukur alhamdulillah. Jiwa itu sebetulnya kan dari bahasa Sanskerta, jiwa. Artinya benih kehidupan. Itu dalam pengertian bahasa Sanskerta. Namun demikian, kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ini yang nyata, kalau kita mengartikan bahwa jiwa itu benih kehidupan, kadangkala yang sering kita lihat, gila itu kok kayaknya dibilang benih kehidupan, ada yang kalau seseorang itu ada keturunan orang gila, Gangguan. di kemudian hari atau berikutnya anak atau cucunya ada yang juga gila seperti itu. Jadi benih-benih itu kan jelas ada induknya toh. Ini kalau kita mengambil tentang arti yang menurut bahasa Sanskerta tentang jiwa. Berarti keturunan-keturunannya, Mas. Nah ini makanya ini kalau mengambil arti dari jiwa menurut kata Sanskerta. Nah, nah makanya didengarkan dulu biar benar-benar paham. Lah kalau menurut saya jiwa itu sebetulnya dari dua kata yang juga berasal dari Jawa kuno ini ya, yang disatukan jiwa itu. Jadi ada dua kata yang disatukan. Kemudian dijadikan istilah. Ini kalau menurut Romo. Kalaupun ada kesalahan menurut saya sendiri katakanlah. Orang lain bisa memakai atau bisa mengadopsi apa yang Romo pahami ini terserah enggak ya enggak masalah, Pak. Cuma tujuannya agar bisa gampang memahami tentang jiwa. Jiwa itu terjadi dari dua kata yang disatukan. Ji-nya itu dari siji, wa-nya itu dari wantah atau nyata. Jadi jiwa itu satu kesatuan yang nyata. Satu kesatuan yang nyata. Iya. Kok kayaknya ini lebih dekat dengan yang ini daripada yang jiwa dari benih kehidupan artinya. Dari yang Sanskerta Mo ya. Ada bahasa Sanskerta yang dari yang mengatakan bahwa jiwa itu benih kehidupan.
Nah ini kan Rasanya berat juga. iya ya agak mungkin akan terjadi persimpangan pendapat. Tapi yang penting kita memahami lah meskipun ini nanti agak berbeda dengan pembahasan di pihak orang lain atau di pihak-pihak yang pernah membincangkan soal jiwa. Jadi jiwa itu satu kesatuan yang nyata, itulah jiwa. Dan untuk membentuk suatu kesatuan yang nyata yang dimaksud di dalam jiwa itu meliputi rasa yang dikuasai oleh roh yang ada di dalam manusia. Kemudian yang kedua ditentukan oleh akal yang ada di dalam pikiran manusia dan ditentukan oleh jasad yang kita miliki ini. Ya, inilah makanya jiwa itu berarti kalau kita berbincang masalah jiwa itu berkaitan dengan 3 hal. Jasad yang dimiliki manusia, pikiran manusia, dan hatinya manusia. Nah, inilah jiwa. Nah, makanya jadi lumrah ketika masing-masing orang atau masing-masing golongan itu agak ada persimpangan pendapat tentang jiwa. Apalagi kalau sudah, kenapa kok bisa sakit jiwa dan segala macamnya kan? Nah, ini perlu kita pahami biar nanti bisa menemukan solusi kalau sudah mengerti. Terus ada yang mengatakan kalau berbau nasihat-nasihat, terus pendidikan agama itu dimasukkan ke dalam gizi atau nutrisi untuk jiwa katanya, ya kan? Nah, ini nanti ada kaitannya di situ itu. Kalau nutrisi untuk raga kan gizi yang cukup atau vitamin yang sesuai, nah kan begitu. Jadi ternyata jiwa juga butuh vitamin. Ya, termasuk ini kan nyari vitamin jiwa ini. Karena berupa pengetahuan, ya pengetahuan. Meskipun pengetahuan tentang jiwa ini nutrisi untuk jiwa juga. Karena jiwa ini satu hal yang ada di dalam diri kita, kan jadi lucu. Ada di dalam diri kita, tapi kita nggak mengetahuinya. Ya ini kan lucu. Yang seharusnya kita harus mengetahui agar di dalam hidup kita itu seharusnya kayak apa, yang perlu kita lakukan juga yang kayak apa, agar kita bisa membawa diri dengan baik. Jadi kembali ke soal jiwa itu tadi. Jiwa itu satu kesatuan yang nyata. Nah, jiwa yang sehat, ini jiwa yang sehat ya. Jiwa yang sehat adalah karena jiwa itu sendiri satu kesatuan yang nyata. Maka antara jasad, roh yang menguasai rasa yang kita miliki, kemudian akal yang menguasai pikiran yang ada di dalam pikiran kita sendiri, itu harus selalu satu, karena jiwa itu kesatuan, ya kan? Harus selalu satu. Ini jiwa yang sehat. Nah, contohnya begini, ini perlu dicontoh, apa dikasih contoh biar gampang memahami. Iya. Ya kan? Misalkan salah satu ini ada makanan di depan, ini ada makanan. Ayo silahkan makan, ya kan? Ya, ini contohnya, contoh yang simpel saja sudah. Ini silahkan makan atau ayo minum ya, ini aja ini. Ayo silahkan minum, ngopi. Nah, yang ngopi. Nah. Ya kan? Ketika kita, ini contohnya kopi dulu ini ya. Ketika kita itu merasakan bahwa tenggorokan kita ini agak kering, ini rasa, karena dikuasai oleh roh. Lah roh ini masuk cakupan jiwa. Berarti kan ada keinginan, ada rasa, ada keinginan untuk meminum, karena rasa kita agak kering di tenggorokan kita. Nah, kemudian pikiran kita, akal kita ini mensetujuinya atau juga mendukung, ngonek jadinya, memikirkan bagaimana caranya menghilangkan
Dahaga tadi. Dahaga tadi, kan begitu kan? Loh, ini enaknya nyeruput kopi dulu. Karena tenggorokan, rasa tenggorokan ini agak kering. Nah, kemudian jadi tindakan menyeruput betulan. Nah, ini kan sudah jadi satu kesatuan yang nyata. Nah, inilah masuk ke dalam kategori jiwa. Jadi menjadi suatu kesatuan tindakan yang nyata, itulah jiwa. Nah, contoh lagi. Ini contoh yang ringan ini tadi kan. Kalau belum paham tak kasihkan contoh lagi. Misal kita pas berjalan-jalan, ya kan? Kita menemui seorang lagi kelaparan di situ. Mata kita melihat, otak kita juga berpikir, waduh, ini orang kelaparan. Alangkah perihnya perutnya itu kalau kelaparan sampai seperti itu. Ya kan? Itu kata hati kita karena ada rasa. Ya kan? Bisa merasakan kepedihan orang lain kan? Iya, rasa. Nah, rasa ini sekali lagi yang menguasai roh. Karena ada rohnya ada rasa, karena masih berasa karena ada roh. Roh yang menguasai rasa yang dimiliki manusia. Dalam. Nah, ini kan? Ini berbincang masalah jiwa loh ya. Nah, kemudian otak ini berpikir bagaimana caranya bisa menghilangkan Rasa lapar. kelaparan atau rasa lapar yang dimiliki orang yang di hadapan kita itu. Wah, ini sebaiknya dibelikan makanan agar terlepas dari penderitaan karena lapar itu tadi. Muncul rasanya empati itu. Ya. Rasa dan pikiran sudah sepakat kan? Iya. Nah, sudah sepakat. Tindakan raganya apa? Ngambil dompet ada uangnya. Dikasih. Dikasihlah uang atau kita pergi membelikan makanan. Dari ini kan menjadi suatu kesatuan yang nyata. Inilah akan membentuk jiwa. Jiwa apa? Jiwa penolong. Makanya yang dinamakan jiwa itu kan pasti ada ekornya. Iya kan? Jiwa, dia itu berjiwa ini, berjiwa kesatria. Iya kan? Iya kan? Berjiwa penolong atau berjiwa kalau sudah berjiwanya itu atau jiwanya itu pasti ada ekornya. Jadi yang namakan jiwa itu merupakan karakter, membentuk karakter pada akhirnya. Nah, ini sudah paham belum? Sampai di sini sudah paham belum? Jadi jiwa itu satu kesatuan yang nyata yang berdasarkan rasa yang dikuasai roh, akal kita, kemudian raga kita. Inilah isinya jiwa. Nah, ini agak lucu dan tanpa disadari oleh kita semua ya, termasuk saya ini yang hadiri ini, semua orang. Ternyata hampir semua manusia pernah terkena gangguan jiwa. Loh iya, kok bisa begitu? Iya, kadang-kadang, hoi, gitu. Besok ke rumah ya, ada acara. Iya. Iya kan? Omongannya, ya besok saya pasti ke sana, ke rumahmu. Gitu. Terus pikirannya mengiyakan, wah besok enak nih ke sana makan gratis. Tapi ternyata tidak sampai datang ke sana. Lah ini artinya apa? Rasa, pikiran, dan tindakan ini ada yang tidak sama, tidak menyatu. Karena tindakannya tadi Karena tindakannya nggak sampai seperti yang dijanjikan atau seperti yang diucapkan. Nah, inilah sebetulnya manusianya sedang terkena gangguan jiwa. Ya kan, ngerasa kan? Sering berbohong. Orang berbohong itu sedang terkena gangguan jiwa. Gitu. Ada lagi, contoh lagi begini. Yang kayak tadi aja, ada orang kelaparan. Rasa kita, waduh, kita juga pernah lapar kan? Rasanya kan nggak nyaman dan nggak enak.
pikiran kita ya, kalau menghilangkan lapar itu ya harus makan. Kasihan kan pikirannya. Sedangkan dia nggak punya, sampai kelaparan kan tentunya nggak punya makanan atau nggak punya uang untuk beli makanan. Sedangkan kita tahu kita mampu membantunya, tapi tidak kita ulurkan tangan untuk membantunya. Lah ini loh gangguan jiwa ini. Ini kan gangguan jiwa. Nggak sinkron dia. Nggak sinkron. Iya. Nah, contoh lagi ini. Nah, pikiran kita ini, misalkan gini, pikiran kita itu ingin menolongnya, ada keinginan menolongnya. Tapi karena suatu sebab, hati ini tidak bisa menerima, ini orang pernah menyakiti hati saya. Padahal akalnya sudah mengiyakan, tapi hatinya masih ada rasa sakit hati. Terus raganya ini mengiyakan atau mengamini yang ada dirasa itu sendiri, juga tidak menjadikan sesuatu kesatuan yang nyata. Nah, ini juga terjadi gangguan jiwa itu tadi. Ya, oleh karena itulah hampir semua manusia ternyata pernah kena gangguan jiwa. Saya mau nanya nih. Terkadang kan kita diam sendiri, tiba-tiba ada kepikiran, tapi nggak tahu apa yang dipikirkan. Apa itu gangguan jiwa juga? Ya itu bisa jadi tanda-tanda kan, bisa jadi kan tanda-tandanya kan bisa jadi indikasi gitu, atau itu masih bibit-bibitnya di sana karena kan baru di pikiran, belum nanti kita mengkaji tentang rasa kita sendiri kayak apa, terus apakah nanti akan menjadi sebuah tindakan apa tidak, kan belum menyentuh tentang jiwa, masih masing-masing terlebih dahulu, karena jiwa itu harus menjadi dari tiga itu menjadi suatu kesatuan yang nyata. Berarti satu kesatuan yang nyata ini kan harus menjadi tindakan toh. Nah, ini yang terpenting di situ. Nah, kemudian kok ada sampai sakit jiwa? Ini sakit yang tadi gangguan kan, masih ada gangguan. Nah, ini sakit jiwa. Sudah terkena mau ya? Sudah sakit. Lah, kondisi yang kayak apa yang dikategorikan sakit jiwa? Yang dikategorikan sakit jiwa itu bila mana yang di akalnya itu berbeda, yang dirasa juga berbeda, yang menjadi tindakan juga berbeda. Jadi misal yang dipikirkan A, yang dirasakan B, yang dilakukan jasad ini, raga ini C. Nah, ini sudah sakit jiwa namanya. Makanya orang yang sedang sakit jiwa kadang tertawa, kadang menangis, kadang tidak terkendali, mengamuk dan segala macamnya. Ya itu tadi, karena tidak connect mau ya. Karena tidak sinkron, tidak menjadi satu kesatuan. Nah, ini loh, ya ini perlu dipahami. Iya ya kan? Nah, ini kan nyata. Iya. Makanya kadang-kadang itu meracau kemana-mana ucapannya. Kadang diam tertawa sendiri. Nah, ini orang yang sudah kena sakit jiwa. Ya. Tapi apakah orang sakit jiwa itu bisa datang dari luar, apa dari agak gangguan pikiran dari luar, gimana mau? Nah, kalau itu nanti kita bincangkan di mungkin di kesempatan berikutnya. Artinya bagaimana? Itu kan akan lebih detail membincangkan tentang penyebab kenapa orang kena sakit jiwa. Ya meskipun sebetulnya pada dasarnya sakit jiwa itu kan sumber penyebabnya itu sebetulnya dari dalam diri kita sendiri sebetulnya, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa berasal dari luar diri kita. Itu nanti berbincang masalah energi negatif positif. Ada juga itu. Iya ada. Ya, karena kalau sudah berbincang masalah sebab, ini kan akan berbincang juga tentang solusi. Nah, bagaimana kita bisa menemukan solusi
sebabnya aja nggak tahu. Nah ini kan jadi pertanyaan. Iya. Jadi misalkan ini sakitnya itu karena apa? Kan harus kita tahu dulu. Dari dalam atau dari luar. Makanya pertanyaan tadi, apakah mungkin seorang yang terkena sakit jiwa itu karena ada unsur yang dari luar masuk? Mungkin. Tapi kebanyakan berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah ini kalau mau jujur ya, oh nggak punya uang aja lo sudah mampu mengganggu jiwamu. Sambil rokok nih. Iya, misal nggak punya uang ya kan, ada yang goda-godain dikit, oh langsung tensinya naik, marah. Nah itu kan gangguan jiwa sebetulnya, hanya gara-gara uang. Nah, ini kalau mau jujur, ini karena ini contoh-contoh kecil ya. Hanya karena uang ya, inilah karena uang. Nah, semua orang bisa kena gangguan jiwa. Lah kalau gangguan itu terus melanda, ya sakit betulan jiwanya. Ya, untuk sementara ini saja dululah masalah yang tadi penyebab dan cara mengatasinya kayak apa dibincangkan ke kesempatan yang lain. Sudah waktu yang lebih longgar lagi, insya Allah nanti akan lebih detail. Sehingga pada akhirnya setidaknya kita bisa memelihara jiwa kita dengan baik. Kemudian bila mana ada yang perlu kita lakukan untuk orang-orang yang terkena gangguan dan terkena sakit jiwa itu, nah kita sendiri bisa mengatasinya atau mengantisipasinya. Jangan-jangan aku kena sakit jiwa juga ya? Kalau gangguan sudah pasti, karena semua orang pasti pernah terkena gangguan jiwa. Mana ada orang yang nggak pernah berbohong? Berbohong itu loh, berbohong itu sudah gangguan jiwa. Karena hati dan ucapannya sudah berbeda kan. Iya. Walaupun berbohong dengan kebaikan Mo ya. Iya, termasuk gangguan itu. Iya. Diputusin pacar, nangis, gangguan jiwa sudah. Iya sudah. Ya sudah, mudah-mudahan ini manfaat untuk sementara ini membahas yang gampang-gampang saja sudah. Jadi meskipun sedikit tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mudah-mudahan manfaat. Tanpa ada tujuan menyinggung ini, karena kan sudah menyinggung orang semua gangguan jiwa, tidak ada tujuan yang tidak baik. Insya Allah tujuan saya baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang hadir di sini dan manfaat juga bagi siapapun yang melihat serta mendengarkan apa yang kita obrolkan ini tadi.